Setiap orang pasti pernah mengalami kejadian mistis. Hanya saja, ada orang yang tidak percaya dan menganggap itu hal yang biasa saja. Bahkan ada yang hanya percaya dengan logika, sama sekali tidak percaya dengan adanya fenomena metafisika. Aku tidak memaksa kalian percaya dengan ceritaku ini. Jujur, aku bukan orang yang pandai menulis cerita. Terima kasih buat Febrian yang sudah membantuku membuat alur cerita ini menjadi lebih urut dan lebih mudah dipahami. Perkenalkan, namaku Nining. Aku lahir dan dibesarkan di kota Jogja. Awalnya aku dan keluargaku tinggal di rumah warisan dari kakek yang berlokasi di Jalan Taman Siswa. Seiring berjalannya waktu, ukuran rumahku terlalu sempit untuk menampung semua anggota keluargaku. Orang tuaku memiliki 4 orang anak dan aku adalah anak yang ketiga. Kondisi ini menggerakkan hati bapak untuk mengontrak sebuah rumah di daerah Sewon, Jalan Parangtritis. Kejadian ini sekitar tahun 1996 saat aku masih kelas 3 SMP. Sebelum kami pindah ke rumah yang baru, bapak sempat tidur sendiri di sana. Bapakku bermimpi didatangi seorang wanita yang menggandeng kedua orang anaknya. Wanita itu meminta izin kepada bapakku untuk ikut tinggal bersama di rumah ini. Bapakku menyanggupi permintaan sosok wanita itu dengan syarat jangan mengganggu keluarga kami. Singkat cerita, kami sekeluarga pindah ke rumah yang baru ini. Kami mengadakan acara selamatan dengan mengundang mbah kaum dan tetangga terdekat. Setelah acara selesai, malam itu juga aku dan semua anggota keluargaku bisa tidur di rumah ini. Rumah yang aku tempati ini lokasinya berada di kampung, agak jauh dari jalan utama. Waktu itu daerah sini belum ramai dan sepadat sekarang. Masih banyak lahan kosong. Aku pernah beberapa kali melihat ada 2 bocah laki-laki sedang bermain di bawah pohon trembesi di depan rumah. 2 bocah ini bermain lari-larian sambil ketawa-ketiwi di area tumpukan batu saat hari menjelang petang. Sepertinya itu adalah anak dari sosok wanita yang pernah datang di mimpinya bapak. Layaknya bocah yang lagi senang-senangnya bermain. Jadi biarkan saja. Lama-lama aku mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Di belakang rumahku ada kebun pisang. Di sebelahnya lagi ada rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Pemiliknya pindah ke Jakarta dan menetap di sana. Rumah yang itu dibiarkan nganggur begitu saja. Semakin terlihat horor karena ada beberapa temboknya yang sudah rubuh. Dari awal aku datang ke rumah ini, aku sudah merasakan hawa mistis yang cukup kuat. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku ikuti saja kemauan orang tuaku pindah ke rumah ini. Kakakku yang sulung saat itu kuliah di kampus ISI Yogyakarta. Salah satu alasan bapak memilih rumah ini supaya kakakku dekat dengan kampusnya.
Anggota keluargaku yang lain tidak ada masalah tinggal di rumah ini. Mereka tidak peka dengan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Berbeda dengan aku yang dari kecil memang sudah sering mengalami kejadian mistis. Pernah suatu malam aku duduk sendirian di gazebo samping rumah. Orang tua dan kakak adikku sedang ngobrol di dalam rumah. Ketika aku lagi duduk santai sambil menikmati semilir angin malam yang sepoi-sepoi, tiba-tiba ada yang meniup tengkukku dari belakang. Dingin sekali rasanya, seperti ditempelin es batu. Spontan aku menoleh ke belakang, aku perhatikan area di sekitarku. Aku terkejut saat melihat ada bayangan putih yang mengintip dari balik tembok belakang rumahku. Seperti orang yang memakai mukena putih. Dari kejauhan mirip seperti manusia. Wajahnya tidak terlalu jelas. Hanya nampak bagian dada dan kepalanya. Sebenarnya ada perasaan takut, tapi aku juga penasaran. Aku beranikan diri berjalan ke arah orang yang mengintip tadi. Aku cek area di belakang rumah. Tidak ada orang di sana. Yang kulihat hanyalah barisan pohon pisang yang berjajar. Daun-daun pisang bergerak melambai-lambai tertiup angin. Suara jangkrik sesekali terdengar memecah kesunyian malam. Perasaanku mulai tidak enak. Sebaiknya aku balik badan dan masuk ke rumah saja. Padahal baru saja mau melangkahkan kaki. Aku ditahan oleh sosok hantu yang sejak tadi mengincarku. Kakiku terasa berat. Tak bisa digerakkan sama sekali. Dia meniup tengkukku lagi. Kali ini lebih dingin dari yang aku rasakan sebelumnya. Aku beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Mataku terbelalak melihat kepulan asap putih yang awalnya hanya setinggi dengkul, lalu berubah menjadi semakin besar dan semakin tinggi mencapai 3 meter. Perawakannya seperti manusia yang sedang berdiri seolah menantangku. Kepulan asap putih berwajah rata dan pucat, membuatku kaku tak bisa bergerak. Aku palingkan pandanganku darinya, mencoba berteriak memanggil kedua orang tuaku. Mulutku hanya menganga tak mengeluarkan suara apa-apa. Lidahku keluh rasanya. Yang bisa kulakukan hanyalah membaca surat-surat pendek Al-Quran dalam batin. Setelah membaca doa berulang kali, akhirnya aku terbebas dari jeratan hantu yang disebut wedon itu. Bajuku basah karena derasnya keringat sebesar biji jagung yang mengucur dari tubuhku. Aku bergegas masuk ke rumah lalu segera menghampiri ibuku. Raut wajahku yang ketakutan membuat ibuku panik. Aku ingin langsung cerita tapi lidahku masih keluh. Tenggorokanku kering sekali rasanya. Ibuku menuangkan air teh hangat dari teko. Aku minum airnya pelan-pelan sambil aku tenangkan diriku. Hari-hari berikutnya sosok wedon ini tidak pernah muncul lagi di belakang rumah. Berganti dengan munculnya sosok lain dalam waktu yang bergantian.
Dari yang menampakkan wujudnya, hanya terdengar suaranya, sampai ada yang jahil menyembunyikan barang di rumah. Sebenarnya masih banyak pengalaman mistis lain yang Nining alami di rumah itu. Mungkin akan aku ceritakan di lain kesempatan, dengan format judul yang berbeda.